Oke, jadi sekarang kita akan mempelajari tentang perilaku beton yang mengalami tarik ya. Jadi kita akan mempelajari perilaku beton untuk plain konkrit tanpa tulangan kita tarik. Kemudian juga mempelajari perilaku beton berserat PVA fiber SCC konkrit, di mana nanti kita akan melihat adanya strain hardening di sini dan adanya strain localization yang menyebabkan terbukanya crack opening, crack mouth opening displacement ya, atau CMOD. Kemudian kita juga akan pelajari tentang perilaku beton dengan fiber steel fiber ya. Jadi steel fiber bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, kita akan memodelkan ini semua dengan menggunakan 3D NLFY. Yang perlu diingat di sini bahwa permodelan kita lakukan di sini adalah hanya untuk melihat perilakunya saja secara umum, dan memang nanti pada saat disesuaikan dengan hasil eksperimen harus di-adjust kembali. Jadi ini hanya untuk pengantar saja untuk memodelkan perilaku beton terhadap tarik dengan menggunakan fiber steel fiber, dengan menggunakan PVA fiber, dan untuk plain konkrit. Jadi kita akan mempelajari tiga hal tersebut. Oke. Jadi kita akan memulai dengan perilaku beton terhadap tarik ya. Jadi ini murni terhadap tarik. Kita sudah menyiapkan input filenya. Ya, jadi modelnya ini sangat sederhana sekali, hanya sebuah kubus yang dimodelkan dengan ukuran 100 kali 100 dengan kedalaman ke arah bidang gambar juga 100 mili. Kemudian itu akan kita tarik ya. Jadi sehingga di sini kita hanya modelkan dengan satu elemen saja. Jadi kalau kita lihat di inputnya, di sini hanya ada satu elemen ya, satu elemen saja, lainnya standar. Jadi sama sekali kita tidak merubah apa-apa. Di situ ada displacement, control, dan sebagainya. Nah, bebannya kita berikan secara displacement control. Nah, untuk input data untuk yang pertama ini, yang perlu diingat adalah di sini kita memodelkan efisiennya 30, density-nya 2200 dan sebagainya. Cuman yang paling penting di sini untuk parameter tariknya adalah di sini ya. Jadi di sini kita akan menggunakan plain konkrit. Jadi kalau plain konkrit di sini untuk opsi FRC ini kita isi 0. Ini kita isikan 0 di sini. Oke. Kemudian kita save. Jadi sesederhana itu ya. Kemudian kita bisa melihat koordinatnya. Ini adalah koordinat daripada nodalnya, karena dia kubus berarti mempunyai 8 nodal, dan ukurannya adalah 100 kali 100 kali 100 ya. Tadi elemennya cuma satu. Restrainnya ini memang kita adjust sedemikian rupa sehingga dia stabil, dan jadi yang kita restrain ini kalau kita tarik ya secara 3 dimensi kubusnya, maka yang kita restrain itu adalah yang daerah sini, kemudian daerah sini, sama yang ke arah memanjang ke sana, sehingga dia bisa bergerak ke arah X, ke arah tegak lurus gambar, dan ke arah vertikal. Ini kita kasih perletakan sehingga dia stabil untuk ditarik. Nah, restrainnya bentuknya seperti ini ya. Kemudian displacementnya kita tarik hanya di bagian atas saja. Jadi di nodal atas itu adalah 5678, itu kita tarik semua ke atas dengan besaran displacement adalah 0,001 mm. Oke. Jadi sekarang kita pelajari untuk plain konkrit dulu. Ini saya save lagi. Kita run ya. Nah, ini sudah kita lihat hasilnya seperti ini. Jadi kurang lebih sama persis dengan yang sudah kita bicarakan tadi di awal untuk perilaku plain konkrit ya. Jadi bentuknya kita menggunakan bilinear softening ya. Ini sudah 0 gitu, kita close saja. Oke. Kemudian kita akan mengambil datanya ya. Jadi kita ambil datanya. Oke, jadi sama, kita ambil eksternal load 21 ya. Ini kita copy, kita taruh dulu di sini. Oke.
Jadi ini step force displacement ya, 0 0 0. Oke. Force-nya kita rubah menjadi kilonewton. Ini satuannya adalah newton ya. Sehingga kita bisa mendapatkan di sini sama dengan ini dibagi dengan 1000. Kemudian untuk yang displacement kita rubah menjadi strain ya. Karena ukuran kubusnya tadi adalah 100, maka ini kita bagi dengan 100. Oke. Atau mau sebagai displacement juga boleh, kita beri nama CMOD saja ya. Oke. Sekarang kita coba tambahkan plotnya di sini. Kita ambil ini, taruh di sini, select data, add. Kita beri nama plane concrete ya. Kemudian X nya adalah crack mouth opening displacement, kemudian Y nya adalah force. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Oke, itu untuk yang plane concrete. Kemudian untuk yang PVA fiber ECC concrete, jadi kita punya strain hardening di sini dan kita habis itu akan terjadi strain localization. Nah, kita lihat di sini untuk inputnya, kita kembali lagi ke sini. Ya, ini kita lihat di sini opsinya untuk PVA fiber kita isi 1 ya. Opsinya untuk PVA fiber bisa dilihat di sini ya. Jadi ini adalah FT2, itu adalah peak yang kedua, yang ini itu adalah FT2. Kemudian IF1 adalah titik yang ini ya. Jadi fracturing strain yang pertama pada saat FT2. Kemudian IF2 ini adalah yang di sini ya. Jadi dia jatuhnya sejauh mana. Nah, sesederhana itu inputnya, jadi tidak susah. Kita save dulu. Oke. Kemudian kita run dulu. Kita lihat hasilnya ya. Oke, jadi sudah selesai. Kita lihat di sini sudah 0 ya. Jadi ada hardening, kemudian ada softening. Pada saat terjadi softening ini terjadi strain localization. Oke, kita close. Kita ambil datanya. Ya, kita copy dulu. Kita taruh di sini. Kita copy. Kita pindah dulu. Strainnya mungkin tidak kita pakai ya. Kita copy seperti ini, kita tambahkan. Nah, jadi kita bisa melihat perbedaannya antara plane concrete dengan PVA fiber. Nah, yang terakhir kita akan memodelkan steel fiber ya. Oke, untuk steel fiber kita lihat di sini opsinya adalah nomor 2 ya. Kemudian kita lihat di sini adalah start, ini adalah start daripada kolom untuk input SFRC-nya. Kita lihat di kolom BR. Jadi kolomnya BR ya. Nah, untuk SFRC itu dia adalah penggabungan antara konkrit yang ini dengan fibernya. Jadi perilaku fibernya adalah seperti ini dan yang konkritnya itu adalah yang seperti ini. Nah, keduanya ini untuk steel fiber reinforced concrete ditambahkan ya, sehingga kita memiliki bentuk seperti ini. Ya, bentuknya adalah seperti itu. Parameternya semua ada di sini, bisa diganti-ganti disesuaikan dengan kebutuhan daripada eksperimen. Nah, cuma di sini kita hanya untuk pelajari perilaku saja, tapi
bisa diganti-ganti ya. Ini kita bisa lihat perubahannya, dan setiap parameter ini memiliki arti tersendiri, tapi nanti pada saat permodelan tentu pada saat penyamaan dan eksperimen perlu disesuaikan lagi. Nah, kita bisa lihat perubahannya. Oke, sementara kita accept seperti ini saja. Jumlah data di sini ada 201 ke bawah ya. Kemudian saya save dulu. Oke, kita pastikan lagi bahwa FRC-nya adalah 2 untuk steel fiber. Kita close. Oke, kita run sekali lagi. Ya, ini bisa dilanjutkan terus, tapi sementara sudah cukup, kita close saja. Kemudian kita ambil datanya ya. X-nya kita ambil C modenya, kemudian Y-nya ini kita ambil force-nya yang ini ya. Oke, kita bisa lihat hasilnya. Nah, jadi ini adalah hasilnya ya, kita besarkan. Jadi yang warna orange ini kita bisa tambahkan legendnya ya. Oke, jadi yang warna birunya adalah plain concrete, yang warna abu-abu adalah SFRC, kemudian yang warna orange ini adalah polyvinyl alcohol ECC fiber. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, sebenarnya kalau untuk plain concrete, kalau kita menginginkan tidak bilinear juga bisa ya. Jadi caranya cukup sederhana. Kita bisa masuk lagi ke sini. Ya. Nah, sebenarnya yang ini adalah bentuknya eksponensial ya. Jadi ini bisa kita langsung ganti dengan memberikan scale Y-nya 0. Ini kalau kita kasih 0, maka dia akan sama persis seperti ini. Jadi kita juga bisa memodelkan exponential softening function dengan menggunakan SFRC param dengan menolkan kontribusi dari pala fibernya ya. Jadi kalau kita ganti 0, maka dia akan menjadi exponential softening function. Oke, jadi kira-kira seperti itu untuk tutorial yang ini. Jadi sekali lagi ini hanya untuk memberikan gambaran bagaimana memodelkan perilaku beton terhadap tarik untuk plain concrete, kemudian PVF fiber ECC concrete, sama steel fiber reinforced concrete ya. Jadi input-inputnya semua tadi sudah ada di situ dan bisa di-adjust sedemikian rupa untuk disesuaikan dengan kebutuhan eksperimental yang dilakukan.